Breaking News, media suara demokrasi, mengungkap fakta dan keadilan. Yang sangat tidak prosedural. Satu kali lagi saya tegaskan, yang sangat tidak prosedural. Oke, langsung saya pertama kali sampaikan rasa silaturahmi dan semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala aktivitas yang selalu di dalam diri Allah Subhanahu. Amin. Langsung kami to the point. Saya sampaikan kepada Bapak Kabak Hukum sebagai wakil dari Bapak Bupati dalam acara ini. Saya mengawal Dumas permasalahan BPD Barat yang saya tadi sudah tegaskan sangat tidak prosedural. Kenapa? Dengan adanya Dumas Kalimantan Barat, tim kami investigasi langsung ke lapangan, nyatanya tidak sesuai dengan awal tahapan dan tahapan. Yang jelas pada awal pembentukan jelas tidak prosedur dari masalah pengumuman untuk perekrutan anggota PPD yang baru. Satu contoh, pengumuman secara sembunyi-sembunyi, dalam arti tidak ada pengumuman secara untuk ke publik, pengumuman melalui banner ataupun lain-lain untuk melalui tokoh masyarakat yang jelas terhadap beberapa RT yang ada di Kalimantan. Yang jelas, panitia jelas melalaikan, mengabaikan Perbuk nomor 4 dari ayat 5 dan 6. Panitia mengedepankan Perbuk 12 ayat 56. Jadi tidak bisa menurut kami sebagai pengawal Dumas tim LKPK. Jadi mohon terhadap Kabak Hukum yang mewakili Bupati, mohon penjelasan. Satu, jelas dalam pembentukan BPD jelas sangat melenceng dari prosedural atau aturan yang ada. Kami menyampaikan sebagai ketua lembaga dari Dumas, tekanan dari Dumas agar pemilihan BPD mohon diulang. Untuk sementara penjabaran lebih lanjut, mungkin dari Humas kami secara detail menjabarkan terhadap Kabak Hukum sebagai wakil dari Bupati dalam acara ini. Monggo Pak Bupati. Yang terhormat Kabak Hukum dan Bapak-Bapak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai dengan rencana awal kita bisa bertemu dengan pemerintah Kabupaten Sumeneb, walaupun memang keinginan kami adalah bertemu langsung dengan Bapak Bupati. Tapi tidak apa-apa karena ini tidak mengurangi pertemuan pada hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin
semua bahwa segala bentuk apapun di Kabupaten Sumeneb terutama itu harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namanya pemerintah, bukan gerombolan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemarin dan sampai saat ini terjadi carut marut tentang pemilihan BPD itu berawal dari pelaksanaan yang serampangan. Kenapa saya katakan serampangan? Mungkin menurut mereka itu sesuai dengan peraturan atau akan tetapi menurut kita, bahkan masuk mayoritas masyarakat Kalimantan Barat itu tidak sesuai. Saya punya ilustrasi begini, Bapak. Seorang guru ketika memerintahkan salat kepada murid-muridnya, otomatis salat itu harus diawali dengan wudhu sebagai syarat sahnya salat. Nah, kebetulan murid ini agak bandel, berwudhu. Setelah itu minta foto kepada temannya, habis itu kentut, Pak. Lalu kemudian salat, laporan kepada gurunya setelah salat. Maka secara otomatis dari rangkaian itu sudah tidak sah salat. Sama halnya dengan apa yang terjadi dengan kemelut yang terjadi di Kalimantan Barat. Jadi tidak sesuai dengan syarat yang digariskan oleh peraturan sehingga dia melaksanakan kegiatan pemilihan BPD mulai dari awal pengumuman, kemudian rekrutmen dan lain sebagainya. Banyak tokoh-tokoh yang tidak dilibatkan, yang itu merupakan bagian dari aturan yang harus dilewati dalam bentuk mekanisme itu. Oleh karena itu kami lembaga KPK dalam hal ini mengawal itu semua agar terjadi hal-hal yang bagus ke depannya. Oleh karena itu kenapa kami sekarang ini mendatangkan dari beberapa pihak, tokoh masyarakat dan RT, karena mereka tahu fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu kami mohon nanti fakta-fakta itu diungkap dalam forum ini, dan juga kami mohon kepada pemerintah untuk mempertimbangkan ini semua sehingga jalannya pemerintahan desa ke depan nanti bisa terlaksana dengan baik. Sebab kalau BPD tidak secepatnya dilaksanakan dengan baik, maka otomatis akan terhambat pemerintahan desa. Mungkin ini pengantar yang nantinya juga akan dilanjutkan dalam bentuk diskusi. Lalu kemudian tak kalah pentingnya seperti yang disampaikan oleh awal oleh Bapak tadi, elemen yang harusnya berkompeten seperti pihak kecamatan, BPD dan pihak-pihak terkait, andaikan itu ketemu dalam satu forum ini betapa indah. Sehingga mungkin di situ kita bisa buka-bukaan. Kita bisa buka-bukaan siapa yang melanggar itu semua. Karena kami lembaga punya keinginan bagaimana kami tidak ke kanan dan ke kiri, lurus ke depan. Ketika ada persoalan kita akan selesaikan bersama-sama. Tapi kewenangan itu semuanya ada di pemerintah daerah. Oleh karena itu mungkin nanti ada tambahan terkait dengan fakta-fakta yang terjadi. Karena di sini ada tokoh, ada RT yang harus dilibatkan, tapi tidak pernah dilibatkan dalam rekrutmen, awal pengumuman dan lain sebagainya. Mungkin dari ini mungkin nanti tambahan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KPK yang dan anggotanya, kami dari tokoh masyarakat dalam hal ini menambahkan apa yang disampaikan oleh Ketua Bersama Humas dari KPK. Memang semua apa yang disampaikan itu kenyataan di lapangan, praktiknya di lapangan memang seperti apa yang disampaikan. Kami di samping selaku tokoh masyarakat juga selaku ketua RT, ini tidak pernah ada jangan bentuk lisan apalagi tertulis. Ini tidak ada pemberitahuan bahwa ada rekrutmen pemilihan ketua BPD Desa Kalimantan Barat. Sehingga kami dengar dari luaran, tahu-tahu sudah jadinya, sudah terbentuk, sudah terpilih siapa ketua dan sebagainya, saya kurang tahu sampai hari ini. Dalam hal ini
sehingga semua masyarakat ini banyak yang mengeluh apa yang terjadi di Desa Karangutara. Karena itu kami melaporkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua LKPK itu, mohon dapatnya walaupun sudah di sini telah terpilih anggota DPD yang baru, namun tentunya belum disahkan karena dengan masalah ini kami mohon dengan sangat dan segala hormat dalam hal ini agar dapatnya pemilihan DPD ini karena tidak sesuai dengan prosedur yang diharapkan. Ini benar-benar kami mohon untuk dapatnya diadakan pemilihan ulang. Ini yang diharapkan. Dalam hal ini tentunya di samping hal yang dimaksud, sehingga untuk kaitannya dengan keberadaan desa kami di Karangutara Barat, ini artinya ke belakang biar benar-benar berjalan sesuai dengan aturan. Karena terus terang ini kami menyimpang dari aturan apa yang disampaikan. Sejak pemerintahan yang baru memang memang sudah diberhentikan tidak, artinya sudah tidak dipakai mulai pemerintahan Soeharto. Makanya dalam pemerintahan BPD dan sebagainya memang sudah tidak digunakan. Yang mestinya tiap bulan rutin mengadakan pertemuan RT sehingga tahu perkembangan bagaimana di desa ini sampai hari ini, sampai akan berakhir masa waktunya ini tidak tahu utang dalam ini. Jangankan masalah bentuk uang, bentuk surat pengeluarannya apa kegiatan dan sebagainya masih belum tahu dalam hal ini. Jadi dalam hal ini mohon juga mendapatkan pertimbangan dan perhatian dari Bapak Kabak Hukum selaku wakil dari yang mewakili Bapak Bupati. Dalam hal ini benar-benar dapat ditindaklanjuti apa yang menjadi laporan atau penyampaian informasi kami dari tokoh masyarakat. Demikian mungkin akan ditambah lebih jelas dengan teman-teman yang lain karena saya tidak sendiri Pak. Ini mewakili per dusun. Mohon maaf tidak saya bawa keseluruhan. Dari Karangutara Barat itu ada 4 dusun, semuanya 4 dusun saya ambil satu-satu, semuanya lengkap. Dusun Lotikandang, dusun Asmenggal, Kebun Kelapa dan dusun Tempara. Ini. Demikian kami akhiri, kami kembalikan kepada pimpinan dulu, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Nah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya sampaikan banyak terima kasih karena kami diterima dengan baik. Menyinggung masalah apa yang disampaikan oleh Pak Moyo, saya menambahkan dari awal kepala desa dipilih oleh masyarakat. Dari sejak kepala desa itu memimpin sampai pada masa akhir waktu yang hampir habis, kalau bisa dihitung rapat itu tiap tahun sekali. Padahal dulu-dulunya secara rutin semua RT itu 33 RT tiap bulan secara rutin, sehingga segala aspirasi daripada masyarakat lewat RT itu bisa terpenuhi, Pak. Sejak Pak Soeharto itu, saya sampai bilang, sekarang ini Karangutara Barat mundur, bukan maju. Mundur yang didesakkan. Keluhan masyarakat terhadap RT nanti yang menjadi tumbuhan masyarakat sudah punya apa? Jalur sudah terpunya untuk mengemukakan aspirasinya. Termasuk Dede. Saya sampaikan, boleh RT dia diundang, tapi berilah secara kertas hasil daripada penyaluran bidding itu. Kalau atau tidak, berilah benar di kepala desa, tidak di balai, supaya tahu masyarakat berapa anggaran diterima, berapa dana yang harus dikeluarkan. Itu perlu diketahui, Pak. Terkait dengan perekrutan tentang BPD ini, dari camat terakhir sebelum pensiun Bapak Darussalam sudah memberikan warning sebelum BPD itu berakhir agar supaya secepatnya mengadakan kegiatan dibentuk sampai pensiun keluar
tidak ada apa-apa. Sampai tak bilang sama saya, apa sih kendalanya Kalimantan Barat? Kok bisa tidak tercapai? Ternyata tahu-tahunya pembentukan itu semua RT 33 RT tidak ada yang tahu. Nggak tahu. Jangankan bentuk tulisan, bentuk banner di RT itu Kalimantan Barat ada namanya WA, namanya grup. Itu bukan kepala desa Pak yang membentuk grup, Kantipmas yang membentuk. Ini Kantipmas. Kepala desanya ada macam saja, termasuk dana BOMDes. Saya soroti waktu itu. Pak Kalibun ini mengatakan siapa yang mau memperbaiki RT, memperbaiki kepala desa kalau RT. Tapi langkahnya Pak ke belakang. Saya tidak butuh sampai ini terus terang saja. RT sampai mau masanya berakhir berhenti tidak, hanya disuruh menyampaikan kepada masyarakat. Malah saya terus terang saja, saya ada di RT Dusun Kebun Kelapa, ada RT 7 RW 3 itu di jantung desa. Sampai saya mengeluarkan dana sendiri Pak, fotokopi. Saya tidak beri bicara tentang masalah wirawiri, tidak. Karena tugas saya mengabdikan kepada masyarakat. Siapa tahu ada pahala yang bisa diambil besok. Walaupun selama 2 bulan ini RT sudah tidak diberi apa-apa. Jangan kita pulang 1 tahun saja, ibarat parcel lah, nggak ada Pak. Sulit. Nah, pembentukan ini terus terang saja tidak ada pemberitahuan sampai terbentuk, sampai terpilih. Kalau menurut hukum, bapak-bapak yang tahu, saya tidak tahu tentang hukum itu. Yang dinamakan tokoh masyarakat itu adalah setidak-tidaknya RT Pak. Yang dipilih oleh masyarakat itu RT. Tokoh agama lain, tokoh pemuda lain. Jadi tolong kepada bapak-bapak, hal ini untuk menjaga ke depan, kepala desa nanti ke depan, agar supaya baiklah masyarakat terpenuhi keinginannya. Kalau demikian terus, masyarakat dibodohi terus. Bukan bodoh, sebenarnya masyarakat itu malas Pak untuk ketemu seperti ini, malas. Tapi karena terpaksa, alhamdulillah saya sampaikan kepada lembaga KPK menjembatani, saya dukung. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari KPK yang dari desa Kalimantan Barat. Bapak, saya ingin cuma menambahkan dari teman-teman yang mana saya juga selaku calon. Saya selaku calon BPD. Kenapa saya kok bisa ke sini? Nah, saya ini istilahnya mulai dari pemilihan, saya ini memang istilahnya cepon maturana ngulek kate Pak. Nyorok posisi ini kan. Apa yang jadi kendala bagi saya dalam arti? Yaitu yang pertama, poinnya waktu pemilihan BPD tepat hari Jumat itu saya jam 2 pemilihan, saya dikasih tahu jam 1. Dari penjelasan seperti itu saya sudah terkejut Pak. Ada apa ini? Kok bisa saya calon pemilihan jam 2 dikasih tahu jam 1? Ini. Terus yang kedua, yang agak janggal lagi. Kalau seandainya undangan itu yang diundang untuk memilih itu tokoh masyarakat, tokoh masyarakat yang mana? Sedangkan di RT saya, kebetulan saya wakil ketua RT di RT 1 RW 3 Kebun Kelapa. Satu pun di RT saya, warga saya nggak ada yang diundang.
itu warga. Ketua RT-nya nggak diundang. Ini kan kedua. Terus yang ketiga, ternyata setelah diselidiki, yang diundang atau yang memilih itu si pangapura Pak Tunggu Sopola. Akatun benyaan orangnya panitia. Tak percaya loh Pak. Kok banyak orang panitia yang diundang? Nah, setelah pemilihan betul Pak, kebetulan anak ketua panitia mencalonkan kembali suara paling terbanyak dari 9 orang, dari 11 orang calon, paling banyak itu. Terus yang keempat itu sampai saya istilahnya agak marah kepada yang mau apa ini, mau marah-marah di sana nggak enak Pak, karena ada banyak polisi gitu. Tak boleh beka. Yang keempat yaitu tentang pencalonan. Pencalonan itu apa yang dikatakan oleh teman-teman saya, ketua RT, bahwasanya pencalonan itu memang istilahnya saya tahu mencalonkan diri itu telepon kepada perangkat desa. Setelah saya menelpon perangkat desa, katanya perangkat desa, iya Pak Yan, ada pencalonan memang. Nah, karena di sana kan saya menanyakan persyaratannya apa, saya belum tahu persyaratannya apa. Nah, ternyata saya punya feeling, coba saya keliling. Siapa tahu ada surat ada di tembok-tembok biasanya. Nah, ternyata di tembok memang ada. Itu biasanya kalau ada pemilihan seperti itu biasanya entah pakai surat kepada ketua RT semuanya, beritahu semuanya ada pencalonan BPD atau pakai pengeras suara, ini nggak jadi masalah. Kalau seandainya dipakai langsung ditaruh di tembok, siapa yang mau baca Pak? Oh ya memang ini kan pangapura kapal bukan Pak. Tak mikirin terhadap tembok Pak. Mikir rambut dekat tembok tak boleh tulisan. Pangapura seandainya ada surat kepada ketua RT masing-masing, insya Allah akan terbuka. Mungkin sekian dari saya Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ben Pakon Pak Bupati sejak awal menyampaikan bahwasanya kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat itu harus sama-sama seimbang diperhatikan. Jadi Pak Kapolra, bagian hukum bagi kotu agenda birokrasi, tapi bagian hukum juga bagaimana unsur pelayanan kepada masyarakat, jangan sampai pada istilah terdolimi karena kebijakan itu bisa dilakukan. Karena tentunya dalam setiap menyelesaikan permasalahan memang yang utama adalah regulasi. Karena regulasi Pak Kapolra ada saya tak fokus yang dibuat sama Pak Bupati, Pergub, Kasat, baik itu BPD, Pilkades, sajana urusan bagaimana mekanisme terutama dalam syarat prosedur itu menjadi berkeadilan bagi masyarakat. Meskipun beberapa tahun pada setahun dua termasuk urusan pilkades mungkin pada merah terkait dengan mak bisa berak saya berpengalaman, tapi Pak Kapolra karena Pak itu dari aturan dari pusat, jadi pemerintah daerah berak melaksanakan. Jadi kan saya betul-betul kecukup ke pemerintah pusat. Jadi kan, untuk hal kadito saya pertama kaulah bersyukur dan matur sakalangkong dan ke lembaga LKPK karena Pak Kapolra bocor dampingi saran LKPK sehingga ada tokoh masyarakat saya ragu kadito atau mungkin pada saya tak keterwakilan tidak kenapa kasat tak jalan di TV, tapi ketika sudah ada pendampingan dari LKPK, alhamdulillah satu persepsi yang ingin kita satukan pandangan nanti
karena manabi tak didampingi sarang pangapora orang saya tak pada persepsi urusan penyelesaian, maka pangapora pada urusan kabar Katemor tak nemu penyelesaian. Akan liar nanti Pak. Akan liar nanti. Makanya. Jadi Peten Kaula terkait dengan persoalan BPD Kalengat Barat nikah, kasubake Peten Kaula saya proses peraturan perundang-undangan nikah gila nemu atau nemu keputusan saya terkait dengan Kalengat Barat soal BPD. Nikah beda keputusan Bupati Sumenep nomor 188/P/P/012/2012 tentang pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa tahap 1 masa bakti 2022-2028 tertanggal sangat Juni 2022. Jadi Pak Kapolra dari Bapak Pon tadi masih Belum. Iki kan, tadi itu pon beda SK tentang pengesahan. Betul kalau saya ingin menyamakan persepsi Bapak, ketika pon beda produk SK Gadinto, Pak Kapolra, ketika kita melakukan upaya kepada dinas teknis, termasuk pun kepada lembaga birokrasi yang ada, maka saya berdepan Pak Kapolra dalam penjelasan. Pangapora sebenarnya dalam penjelasan karena SK yang diajukan oleh Dinas PMD Gadinto merupakan keputusan tata usaha negara, saya tidak bisa dicabut kecuali oleh putusan pengadilan. Kedua, kalau kan arasok hukum kedua Pak. Sehingga betul-betul dalam setiap menangani permasalahan termasuk urusan kalibunan Bapak. Jadi mana pun beda SK nyirem sepon beda lengkap dari yang disampaikan soal bukti karena kalau Pangapora jelas lagi urusan kewenangan pengadilan nikah pengadilan nikah urusan pengadilan tata usaha negara nikah ruangnya Bapak beda teloan. Jadi benar misalnya gelap ketika beda saya tak salah urusan prosedur nikah menjadi kewenangan pengadilan Hakim BTUN untuk memutus prosedur nikah kalero sehingga pada akhirnya SK nikah perintahkan untuk cabut sarang pembuatnya. Kalau ada pun Bapak menyamakan persepsi di urusan nikah, berpangapura nikah tak bisa bentah ketika pun badan nikah, tak ada cara tanah Pak Bupati nyambut TV karena Pak Kun lebat pengadilan. Berpangapura tahu sampai sini ke pengadilan polana deki pangapura kaulah teti kuasa hukum pasti menang. Bapak mungkin merah urusan mata naya. Mata naya kalau pangapura kaulah meluas di mata naya ini kan boleh dua putusan Bapak. Pertama adalah foto nyambut, yang kedua foto alante calon satunya. Untuk mencabut wajib dilaksanakan dan sudah laksanakan. Tapi karena sudah sorong melantik, karena di peraturan tak ada cari tanah Bapak. Ketika kalah pas orang lain saya nanti kan paling tidak kudu ulang kecuali BPD BPD lah Pak karena BPD beda dapat kasar ketika misalnya mengundurkan diri atau diberhentikan si nomor 1 maka si nomor 2 oleh nikah karena aturannya berbeda. Jadi masa tegak udah nikah nyereng samakan persepsi dulu ketika pun beda nikah jalani PTUN, kita uji di PTUN. Bencana keluar gila, suksesnya benar cukup menjadi keterwakilan. Cuman nanti Pangapora saya ngerti lembaga KPK, sosok administrasinya dari telokan gila kan pada telok mana di hakim saya berkewenangan di PTUN. Bapak saya pertama adalah kewenangan, nomor 2 adalah materi, nomor 3 adalah prosedur. Kewenangan jelas, kewenangannya Pak Bupati dari kepala desa dari panitia. Kewenangannya, materinya jelas, bagaimana nikah kan Pak. Prosedurnya kan cacat. Saya maksud tadi, cacat. Nyere. Pak, boleh mutus sebentar Pak? Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erva Andi.
ya juga warga Kaliangat Barat yang berprofesi selaku media. Itu pengesahan SK itu tanggal berapa Pak dikeluarkan Pak? Tanggal 9 Juni. 9 Juni. Mohon dijelaskan dasar Bupati untuk mengeluarkan SK. Karena Dumas kami melalui lembaga KPK itu di bulan 5 Pak. Intinya sebelum SK itu dikeluarkan, pemilihan BPD ini sudah dipersoalkan melalui pemberitaan, melalui surat LKPK itu sudah jelas dirincikan. Terus kenapa Bupati itu malah mengesahkan? Mohon maaf bila asumsi masyarakat ini kepada pemerintah. Karena pemerintah ini harus memfasilitasi untuk masyarakat. Ini demi kebaikan untuk pemerintahan desa, Pak. Mohon dijelaskan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati mengeluarkan SK secara proses kami di bagian hukum. Kami pun mengeluarkan SK, ada usulan dari dinas terkait. Urusan Tisanika diajukan sareng DPMD. Nah, makanya dari DPMD potensialnya kita mendalami secara dalam terkait dari yang disampaikan tadi terkait ada Dumas, apakah sudah waktu itu terbahas oleh DPMD terkait dengan memfasilitasi permasalahan ini. Dumas itu tidak mengikat sebuah proses keputusan tata usaha negara itu dibuat, tapi kepentingan bagi yang mempermasalahkan itu menjadi penting nanti ketika mengajukan gugatan ke DPR. Artinya ada keberatan dan kita sudah melakukan somasi misalnya. Nah, itu justru berguna untuk kepentingan saya lapor lagi. Tapi untuk kepentingan pejabat tata usaha negara itu tidak terhalangi oleh karena itu. Mungkin dulu Dr. Kaliangat Barat, Kali Bunda pernah sebelum SK Bupati muncul pada penetapan dari pengadilan. Kalian tahu tak kalian? Kalian tahu kenapa Kaliangat Barat? Oke, pada penetapan kan sebelum SK pelantikan pengesahan kepala desa beda penetapan dari pengadilan untuk jangan dilantik. Tapi karena secara birokrasi itu hasil tim itu berkesesuaian, menemukan administrasi yang berkesesuaian, maka tetap dilakukan pelantikan. Tetapi Patenggaula nyereng mana binika menyamakan persepsi sepade, karena Patenggaula dari prinsip saya disampaikan Pak Bupati untuk pelayanan kepada masyarakat, nyereng mana binika pon beda eskana, mana bilakar beda hal telok dalam hal prosedur saya menurut pihak ada penyimpangan nyereng. Patenggaula dari sisi legal standing, alhamdulillah tidak bercalon. Ya, jadi menjadi punya legal standing untuk agugat. Karena pintunya itu apa? Terima kasih. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share ya.